You See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Tring. Suara dari handphoneku berbunyi kala sedang istirahat di bawah pohon rindang. Seketika aku menyalakan layar handphone dan melihat adanya orderan yang masuk. Segera aku terima orderan itu dan segera beranjak ke motor yang terparkir di pinggir jalan. Aku sendiri memang berprofesi sebagai ojek online. Saat ini aku menjadi salah satu driver yang aktif pada malam hari atau orang-orang biasa menyebutku ngalong. Biasanya waktu-waktu tengah malam masih ada sisa-sisa pegawai yang pulang dari stasiun. Tapi kali ini orderan yang aku terima berbeda. Bukan mengantarkan orang, melainkan mengantarkan paket. Tidak biasanya ada orderan paket tengah malam begini. Mungkin paket urgent dan harus segera dikirim. Untuk itu aku segera mempercepat motorku menuju lokasi. Awalnya aku agak ragu karena jalan yang aku lewati mulai sepi dan tidak ada rumah-rumah. Hanya ada perkebunan warga di sisi kiri dan kanan jalan. Tapi setelah lewat perkebunan, aku menemukan perumahan. Di sanalah alamat paket yang hendak aku jemput. Aku sampai di depan rumah pemesan. Kemudian si pemesan yang merupakan perempuan dengan usia kisaran 25 tahun langsung memberikan paketnya berupa sebuah dokumen yang terbungkus oleh amplop yang cukup besar. Segera aku terima dan kuamankan. "Mas, hati-hati ya, sudah malam. Jagain paket saya," ucap si pemesan. "Baik mbak, makasih ya." Aku pun segera melaju dari rumah si pengirim paket. Alamat yang dituju tidak terlalu jauh. Akan tetapi, aku tidak pernah ke sana, sehingga masih membutuhkan petunjuk maps. Kulewati perumahan warga, berbelok keluar, dan kembali ke area perkebunan yang gelap dengan semak di sebelah kiri dan kanan jalan. Usai melewati jalan sepanjang kurang lebih 3 km, akhirnya aku semakin dekat dengan titik tujuan. Jalanan masih berupa jalanan yang kurang penerangan, dengan sisi kiri sesekali ada rumah warga. Namun lebih didominasi pepohonan. Tiba-tiba dari arah kiri, aku melihat ada beberapa orang keluar sambil membawa senjata tajam. Mereka menunjuk ke arahku sambil berteriak-teriak. Tapi aku tidak paham mereka berteriak apa. Karena takut menjadi korban begal, kupacu sepeda motor agar segera melewati lokasi ini. Tubuhku gemetar saat itu saking takutnya. Tapi beruntung, aku masih sempat menghindar dan melewati kawanan begal tersebut. Aku berusaha menenangkan diri karena sebentar lagi sampai. Titik lokasi pengantaran tinggal beberapa ratus meter di depan. Aku menguatkan diriku untuk segera melanjutkan perjalanan.
Singkat cerita, aku sampai di sebuah rumah besar yang ada di pinggir jalan. Rumah itu sendiri gelap dan sepi. Tapi aku yakin ada orang di dalamnya, karena ada mobil yang terparkir di depan garasi. Aku turun dari motor dan mengambil paket yang dititipkan. Segera aku berjalan ke depan gerbang, kemudian kubunyikan bel. Ternyata tidak seperti dugaanku. Si pemilik rumah dengan cepat ia langsung keluar. Ia adalah seorang pria mengenakan kaos polos dan berkacamata dan langsung mendekat ke arah gerbang. Ia membuka sedikit gerbang rumahnya dan menyapaku yang berdiri di luar area rumah itu. "Ada apa, Mas?" tanya pria itu. "Ini rumah Pak Surya kan? Ini ada paket," jawabku menjelaskan. "Iya, saya sendiri. Paket dari siapa ya, Mas? Saya nggak ada tuh pesan paket atau apa. Kok malam-malam gini kirimnya?" Pria itu malah kebingungan. "Ini dari Friska, Pak." Aku langsung menyerahkan paket yang kubawa. Dan pria itu menerima dan melihat nama serta alamat si pengirim. Sontak, pria itu menghela nafas sambil menggaruk-garuk kepala sesekali. Ia seperti ingin bilang sesuatu, tapi ia tahan-tahan. Sambil membenarkan kacamatanya, ia mengangkat kepala dan menatap serius ke arahku. "Mas, sebelumnya mohon maaf kalau merepotkan nih," ucap pria itu. "Friska ini adik saya. Dia itu anaknya rajin, kerja keras, dan berani. Dan kalau dia masih hidup sekarang, pasti sudah jadi salah satu pimpinan di perusahaan keluarga kami," pria itu menjelaskan. "Hah? Kalau masih hidup?" tanyaku kebingungan. Pria itu hanya mengangguk. "Ya, Friska itu sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Dan mungkin adik saya ingin menyampaikan paket ini dengan Mas. Jadi tenang saja ya. Ini uangnya saya ganti kok." "Ah, yang bener, Pak. Tadi orangnya beneran ada kok. Masih hidup," kataku yang tidak percaya. "Ya, kelihatannya mungkin gitu. Tapi dia sudah meninggal, Mas." Jadi yang kutemuin tadi?" Aku saat itu mulai ketakutan. "Harap maklum ya, Mas." Pria itu membuka dompet, kemudian mengeluarkan 2 lembar uang berwarna biru dan menyerahkannya kepadaku sebagai pembayaran paket ini. Aku pun mengambil uang itu. Ya, jadi sosok wanita pengirim paket yang aku temui tadi merupakan sosok hantu. Si pria menyarankan supaya aku pulang ke rumah dan istirahat. Dan jujur saja, aku setuju dengan saran dari pria itu. Aku sudah dapat uang banyak hari ini, termasuk dari si pria tadi, Pak Surya. Setelah urusan selesai dan aku sudah lebih tenang, kembali ku kendarai motor dan menuju ke rumah secepat-cepatnya. Dengan perasaan yang masih syok, aku berjalan cepat. Saat
sedang melamun sambil memperhatikan jalan, tiba-tiba ada 2 orang bapak-bapak muncul dari semak-semak dan berusaha memberhentikan motorku. Sontak aku pun berhenti mendadak. Bapak-bapak itu, yang satu mengenakan peci putih dan yang satu lagi hanya memakai bawahan sarung serta kaos oblong. "Ada apa, Pak?" tanyaku saat itu. "Kamu dari mana?" tanya si bapak yang memakai peci putih. "Nganter paket, Pak." Kedua bapak-bapak itu pun sampai tepat di sampingku. "Kemana nganternya?" "Itu ke rumah Bapak Surya di sana," ucapku sambil menoleh ke belakang dan menunjukkan jalan yang tadi aku lewati. "Kesana itu kuburan, Mas. Nggak ada rumah," ungkap salah satu bapak-bapak yang menjelaskannya kepadaku. "Hah? Apaan sih, Pak? Di sana rumah kok, ada rumah," ucapku yang masih setengah bingung dan tidak percaya. Salah satu bapak-bapak itu kemudian mengeluarkan senter dan menyorotkan senter ke pinggir jalan. Menyorot sebuah papan besi bertuliskan "Pemakaman Umum 100 meter". Ya, ada petunjuk jalan yang memberitahu kalau 100 meter ke depan adalah kuburan. "Nggak ada rumah di sana, Mas," kata bapak-bapak itu. "Mas, tadi kami panggil. Kami teriak-teriak manggil tapi nggak denger. Malah ngebut kayak orang ketakutan," tambahnya. "Pak, nggak mungkin Pak." Aku masih tidak percaya. "Silahkan balik lagi aja deh, Mas, supaya percaya kalau di sana itu pemakaman. Nggak ada rumah sama sekali," kata si bapak-bapak yang berusaha menjelaskannya kepadaku. "Jadi yang tadi Bapak Surya yang terima paket itu siapa?" Aku kebingungan. Dikerjain ini pasti. Tapi orangnya baik kok, Pak Surya itu. Dia ngobrol biasa sama saya. Aku masih berusaha membantah. Salah satu bapak-bapak, ia langsung menghela nafas. "Ya, terserah, Mas. Yang jelas, di sana tadi kuburan. Gak ada jalan lagi. Itu kalau Masnya lurus terus, ikuti jalan, tembusannya ke jurang ke arah sungai, Mas," kata mereka menjelaskan. "Tadi niatnya kita mau selamatin Masnya, tapi kita panggil-panggil kok malah ngebut," ucapnya menambahkan. "Masa sih?" gumamku sambil terus menatap ke arah belakang dan seakan tak percaya. Karena masih tak percaya, aku kembali ke rumah Pak Surya dan mengecek bagaimana kondisi di sana. Salah satu dari bapak-bapak ikut bersamaku. Dan benar saja, tidak ada apa-apa selain tempat pemakaman umum. Sepanjang jalan hanya ada batu nisan dan pohon-pohon. Tidak ada rumah sama sekali. Rumah besar milik Pak Surya benar-benar tidak ada. Kondisi sekitar berubah 100%. Saat itu aku sangat shock. Kedua bapak-bapak tersebut akhirnya menyuruhku untuk mampir ke pos ronda agar aku menenangkan diri di pos ronda. Aku diberi minum teh hangat dan aku bersantai sejenak. Aku juga bercerita kepada mereka. Ternyata para begal yang hendak menyerangku bukanlah begal.
melainkan bapak-bapak ini yang ternyata mau memperingatkan aku bahwa di sana ada pemakaman umum. Tapi entah mengapa penglihatanku seolah dikaburkan dan dibuat seolah-olah mereka itu begal. Sudah banyak korbannya, sampai taksi pun pernah nyasar ke sini, kata warga menjelaskannya kepadaku. Jadi, inti dari kejadian malam ini, aku dikerjai dua makhluk sekaligus. Pertama, adalah wanita yang mengirimkan paket yang kabarnya sudah meninggal. Yang kedua, aku juga dikerjai oleh sosok Pak Surya yang semula aku kira adalah orang. Karena dia yang memberitahu aku kalau si pengirim bukan manusia. Tapi ternyata dia juga bukan manusia. Setelah sudah bisa tenang, aku pun berjalan pulang ke rumah. Dan ini belum selesai. Keesokan harinya, aku juga mengecek ke rumah Friska si pengirim. Ternyata saat aku datangi lokasi rumahnya di siang hari, rumahnya hanya berupa bangunan setengah jadi yang sudah tidak terawat, penuh ilalang-ilalang panjang, dan sudah ditumbuhi tanaman merambat. Sudah pasti tidak ada yang tinggal di bangunan mangkrak itu. Usai mendatangi kedua lokasi ini untuk kedua kalinya, akhirnya aku yakin bahwa kesimpulannya, pengirim dan penerima paket semalam adalah makhluk dari alam lain. Dan mereka saling berkirim paket lewat aplikasi ojek online. Baru ku tahu kalau dunia mereka ternyata secanggih ini. Dan tidak akan kulupakan malam yang cukup gila ini. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.